Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risa Febrianti dengan NIM 220209500040 dari kelas PTIKA. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai multiple access. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data. Adapun pokok pembahasan dari materi yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, definisi teknik multiple access. Kemudian yang kedua, tujuan multiple access. Yang ketiga, jenis-jenis multiple access. Dan yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari multiple access. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi teknik multiple access. Jadi, konsep dasar dari teknik multiple access yaitu memungkinkan suatu titik dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan dengan tidak saling mengganggu. Teknik multiple access mempunyai arti bagaimana suatu spektrum radio dibagi menjadi kanal-kanal dan bagaimana kanal-kanal tersebut dialokasikan untuk pelanggan sebanyak-banyaknya dengan satu sistem atau dalam satu sistem. Kemudian CDMA merupakan teknologi multiple access yang membedakan satu pengguna dengan pengguna lainnya menggunakan kode-kode khusus dalam lebar pita frekuensi yang ditentukan. Sistem CDMA itu merupakan pengembangan dari dua sistem multiple access sebelumnya. CDMA memiliki konsep multiple access yang berbeda dengan frekuensi division multiple access atau FDMA dan time division multiple access atau TDMA, karena sistem ini memanfaatkan kode-kode digital yang spesifik untuk membedakan satu pengguna dengan pengguna lainnya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan multiple access. Adapun tujuan utama dari multiple access adalah untuk memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi sumber daya komunikasi yang sama dalam jaringan yang sama, seperti saluran frekuensi radio atau kabel dengan efisien dan efektif. Jadi dengan menggunakan multiple access, beberapa pengguna dapat berkomunikasi secara bersamaan pada waktu yang sama, dan sumber daya jaringan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam jaringan komunikasi modern, terdapat banyak pengguna yang membutuhkan akses ke sumber daya jaringan yang sama secara bersamaan. Tanpa multiple access, pengguna harus menggunakan sumber daya secara bergantian. Hal itu dapat menghasilkan waktu tunggu yang lama dan rendahnya efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan multiple access, pengguna dapat mengakses sumber daya secara bersamaan yang memungkinkan jaringan untuk mengirimkan dan menerima data dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak penggunaan secara bersamaan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaringan secara keseluruhan. Kemudian, selain itu, multiple access juga memungkinkan jaringan untuk meningkatkan kapasitas penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, tujuan utama dari multiple access adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas penggunaan sumber daya jaringan, sehingga memungkinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak pengguna secara bersamaan dan mengirimkan data lebih cepat dan efisien. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis multiple access. Berikut tiga jenis multiple access yang umum digunakan. Yang pertama yaitu frequency division multiple access atau FDMA. Kemudian yang kedua, time division multiple access atau TDMA. Dan yang ketiga yaitu code division multiple access atau CDMA. Berikut jenis pertama yaitu frequency division multiple access atau FDMA. Sistem ini menggunakan sistem penangkalan dengan pita 30 kHz setiap kanalnya. Sistem ini
dikenal sebagai sistem FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Untuk memaksimalkan kapasitas, sistem seluler FDMA menggunakan antena berarah dan sistem reuse frekuensi yang rumit. Pada teknik FDMA, lebar pita frekuensi yang dialokasikan dibagi menjadi bagian-bagian kecil spektrum frekuensi. Kemudian, setiap user diberi alokasi pita frekuensi tersebut selama melakukan proses percakapan, sehingga dalam waktu yang sama hanya satu user yang dapat menggunakan frekuensi tersebut. Kemudian teknologi FDMA ini digunakan pada sistem analog seperti AMPS dan TACS. Jadi pada FDMA itu membagi bandwidth sumber daya jaringan menjadi saluran-saluran frekuensi kecil yang berbeda, dan setiap pengguna diberi akses ke saluran frekuensi tertentu. Dalam FDMA, pengguna dapat menggunakan seluruh lebar pita saluran frekuensi yang ditugaskan untuk mereka. Kemudian FDMA biasanya digunakan dalam jaringan radio FM, AM, dan televisi, serta dalam jaringan komunikasi satelit. Selanjutnya yaitu jenis yang kedua, yaitu Time Division Multiple Access atau TDMA. Jadi untuk lebih meningkatkan kapasitas, digunakan sistem akses jamak digital yang disebut TDMA atau Time Division Multiple Access. Sistem ini menggunakan penangkalan dan reuse frekuensi yang sama dengan sistem FDMA dengan tambahan elemen time sharing. Setiap kanal dipakai bersama oleh beberapa user menurut slot waktunya masing-masing. Karena itu, aliran informasi pada TDMA tidak kontinu atau terpotong-potong pada tiap time slotnya, ditinjau dari lebar pita frekuensi yang digunakan. Kemudian TDMA itu dibagi menjadi wideband TDMA dan narrowband TDMA. Jadi pada TDMA itu membagi waktu komunikasi menjadi interval waktu kecil yang disebut slot, dan setiap pengguna diberi akses ke slot tertentu dalam urutan waktu yang ditentukan. Dengan demikian, setiap pengguna dapat menggunakan seluruh bandwidth sumber daya jaringan dalam slot waktu yang diberikan. Kemudian TDMA itu biasanya digunakan dalam jaringan seluler dan satelit, serta dalam jaringan WLAN. Adapun keuntungan dan kekurangan pada TDMA yaitu keuntungannya penggunaan sumber daya jaringan yang efisien, karena pengguna hanya mengakses sumber daya selama slot waktu yang ditentukan. Kemudian kekurangannya yaitu waktu tunggu yang mungkin terjadi jika slot waktu kosong tidak digunakan, dan keterbatasan jumlah pengguna yang dapat diakomodasi pada saat waktu yang sama. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu Code Division Multiple Access atau CDMA. Jadi Code Division Multiple Access itu merupakan sebuah teknik multiple access yang banyak diaplikasikan untuk seluler maupun fixed wireless. Teknik akses jamak ini berdasarkan teknik komunikasi spektrum tersebar pada kanal frekuensi yang sama dan dalam waktu yang sama digunakan kode-kode yang unik untuk mengidentifikasi masing-masing user. CDMA menggunakan kode-kode korelatif untuk membedakan satu user dengan user yang lain. Kode tersebut dikenal dengan pseudo acak atau pseudo random. Sinyal-sinyal CDMA itu pada penerima dipisahkan dengan menggunakan sebuah korelator yang hanya melakukan proses dispreading spektrum pada sinyal yang sesuai. Sinyal-sinyal lain yang kodenya tidak cocok tidak didispread, dan sebagai hasilnya sinyal-sinyal lain itu hanya menjadi noise interferensi. Jadi pada CDMA itu mengalokasikan kode unik untuk setiap pengguna dalam jaringan, sehingga memungkinkan pengguna untuk menggunakan seluruh bandwidth sumber daya jaringan secara bersamaan. Setiap pengguna menggunakan kode-kode yang berbeda untuk membedakan sinyalnya dari sinyal pengguna lain dalam jaringan.
CDMA itu biasanya digunakan dalam jaringan seluler, satelit, dan WLAN. Kemudian adapun keuntungan dan kekurangan dari CDMA. Keuntungannya adalah kemampuan untuk menangani jumlah pengguna yang sangat besar, serta kemampuan untuk mengurangi interferensi antara pengguna. Kemudian kekurangannya yaitu kompleksitas teknologi yang digunakan serta biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan metode multiple access lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan multiple access. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, efisiensi. Efisiensi yaitu multiple access memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya jaringan yang sama secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan dan memungkinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu kapasitas. Dengan multiple access, kapasitas jaringan dapat ditingkatkan, sehingga memungkinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak pengguna dan mengirimkan data dengan lebih cepat. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu fleksibilitas. Multiple access memungkinkan jaringan untuk mendukung berbagai jenis aplikasi dan layanan, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan dengan lebih mudah dan efisien. Adapun kekurangan pada multiple access yaitu yang pertama interferensi. Jika terlalu banyak pengguna mengakses sumber daya jaringan yang sama secara bersamaan, dapat terjadi interferensi dan mengurangi kinerja pada jaringan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu pada keamanan. Dalam beberapa jenis multiple access seperti CSMA, pengguna tidak dapat memastikan keamanan jaringan karena pengguna lain dapat mengakses sumber daya jaringan yang sama secara bersamaan. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu latensi. Beberapa jenis multiple access seperti alokasi waktu statis dalam TDMA dapat menyebabkan waktu tunggu yang panjang untuk pengguna yang ingin mengakses sumber daya jaringan. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu kompleksitas, yaitu beberapa jenis multiple access seperti CDMA memerlukan teknologi yang kompleks dan mahal yang dapat menjadi hambatan bagi penggunaan teknologi tersebut. Jadi dalam memilih metode multiple access yang tepat, perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis multiple access, serta faktor-faktor lain seperti jumlah pengguna, kecepatan transmisi, dan tingkat interferensi. Baik, cukup sekian pemaparan materi multiple access kali ini. Untuk kelebihan, kekurangan, serta kesalahan kata yang ada pada video mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.